Hey, welcome back to my channel. Oke, kali ini saya akan mereview film Gran Turismo. Oke, jadi untuk kalian yang pernah main game Turismo mungkin tahu ya bahwa ini adalah simulasi ya, game simulasi. Oke. Dan ternyata dari game simulasi ini menghasilkan ya atau membuahkan hasil menjadi pembalap profesional. Oke, dan diangkat ya berdasarkan kisah nyata ya dari Gran Turismo. Oke. Jadi Gran Turismo ini dia bercerita bahwa seorang anak ini ya, dia itu kecanduan dengan ya, dia suka dengan mobil balap kayak gitu ya, dan ada simulasi ya Gran Turismo, akhirnya dia kecanduan ya, main terus. Dan awalnya di awal-awal film ya, dia tuh masih apa ya, dia punya dunianya sendiri dan tidak mendapat dukungan dari keluarganya ya, bahwa si ayahnya terus si kakaknya ini mereka adalah pemain bola profesional ya. Untuk yang ayahnya, untuk yang kakaknya baru ya masa-masa ya pelatihan, masa-masa kontrak kayak gitu ya. Dan bapaknya ini tahu ya bahwa mobil ini enggak murah ya, untuk modal dan segala macam, dan tentunya adalah ini olahraga yang berbahaya, makanya nggak dapet support dari keluarga ya. Nah, oke. Nah, di situ keluarlah ya si Demi Moore ya, yang diperankan oleh Orlando Bloom, dia sebagai marketing ya, kalau nggak salah dia sebagai marketing dari Nissan ya, dan dia mengusulkan untuk mencari pembalap berdasarkan game Gran Turismo tadi. Oke. Dan akhirnya ada ya penyisian lah ya, dan didapatkanlah 10 pemenang ya. Nah, dari 10 pemenang ini kita melihat ya, untuk ya pelatihannya itu kayak gimana ya oleh mekanik ya. Kepala mekaniknya ini dulu adalah pembalap ya, mantan pembalap, dan dia berhenti balapan karena adanya kecelakaan di Le Mans, jadi dia stop nggak jadi pembalap lagi ya. Nah, dia sebagai kepala mekanik dan melatih para ya winner ini ya, dan akhirnya didapatkanlah si karakter utama kita ya. Setelah itu, setelah dia menang ya dan dia diangkat, akhirnya dia mengikuti 4 atau 6 seri balapan gitu ya. Dan kalau masuk ke 4 besar, dia akan mendapatkan lisensi resmi balapan. Oke. Nah, di pertandingan awal-awal dia itu nggak pernah menang ya, cuma di pertandingan terakhir dia menang ya, akhirnya dapat lisensi dan dia tekan kontrak ya. Habis tekan kontrak, dia ada balapan ya. Nah, di balapan ini akhirnya dia pertama kali mengalami kecelakaan. Oke. Dan di sini timbullah masalah ya, bahwa untuk pembalap yang berasal dari simulator ini harusnya dicabut izinnya dan bagaimana gitu ya. Dan akhirnya ya dari tim Nissan ya, kita harus membuktikan kepada dunia ya, setidaknya kita naik podium ya, juara 3. Oke. Jadi untuk kalian yang belum tahu, Le Mans yaitu balapan selama 24 jam dengan 3 orang ya. Ini uji ketahanan balapan. Oke. Nah, di sini akhirnya karakter utama kita menang, dan ya ini inspirasi ya, karena dari game itu, game simulasi, dia bisa menang, dan tercatat ya di film itu dia sudah balapan selama 200 kali ya. Ini cukup menarik ya. Oke. Jadi untuk kekurangan dari film ini mungkin interaksi antar keluarga ya. Oke, keluarga ini cuma keluar di awal film ya, di tengah film itu
nggak terlalu terlibat ya, cuma di mention aja ya. Sama terakhir mah juga ya apa ya, chemistry-nya atau tentang keluarga ini cuma ada di awal, terus di tengah sama di tengah itu kurang, di babak akhir cuma ya nyelamatin anaknya menang gitu aja sih. Dan untuk ya development karakternya sih oke ya, dari yang pertama dia gamer orang cupu dan akhirnya dia menjadi lembaga profesional, ini cukup menarik ya. Dan ini untuk karakternya itu atau developmentnya itu ada ya. Kemudian si kepala mekaniknya ini juga ikatan emosinya ada, terus Danny Mori juga kelihatan ya waktu tim Nissan di bawah ini dia harus bagaimana. Ini secara karakter developmentnya oke sih, dan secara action dan ini oke ya, actionnya itu jujur yang membuat tegang sih asli parah. Apalagi kalian yang suka film-film balapan itu pasti oke ya, kalian pasti suka ini ya. Cuma yang agak kurang itu apa ya, pace-nya ini kayak terlalu cepet gitu ya. Oke, pace-nya itu di awal ya konflik, terus masuk pertengahan film itu ya latihan balapan udah gitu. Cuma ini kekurangannya itu ya dari sisi keluarga, pace-nya itu terlalu cepet. Tapi overall ini film ya mungkin ya 7 dari 10 lah ya, cukup menarik kok ini film ya, dan menginspirasi ya. Cuma itu aja sih untuk kekurangan film ini, tapi selebihnya film ini keren ya. Dari actionnya pun keren ya, meskipun dari mobil sportnya itu cuma apa ya, cameo coba keren ya, ada Aston Martin, BMW, Ferrari, lampu mungkin ya Subaru juga ya. Mungkin kalau kalian paham mobil kalian pasti tahu ini mobil apa. Ini menjadi daya tarik sendirinya ya di situ sih. Cuma ini merupakan adaptasi yang cukup menarik ya, menghibur ya untuk kalian yang mungkin butuh tontonan ya. Ini salah satu ya, ini bisa menjadi alternatif untuk tontonan kalian. Oke, thanks for watching.